Ya, salam, selamat berjumpa kembali dalam video renungan singkat di saat ini. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bangga punya keluarga, punya sahabat, rekan-rekan yang senantiasa terus mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kalian, Tuhan menyertai kalian, Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, pewahyuan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, saat ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang sakit penyakit dan kemalangan hidup. Kenapa saya ambil tentang sakit penyakit dan kemalangan hidup? Karena ini adalah salah satu pertanyaan yang dilontarkan kepada saya ketika saya dalam perjalanan ke Mamuju dari Palopo memuju Palopo kembalinya. Ya, sebenarnya banyak pertanyaan, tapi ini salah satu pertanyaan yang dilontarkan kepada saya, dan saat itu juga saya sudah menjawab. Ya, secara lisan langsung saya sudah menjawab. Dan saat ini saya mau sampaikan dan saya mau bagikan buat kita semua ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan, dari satu ke satu pertanyaan, yaitu salah satu pertanyaan mereka adalah seperti ini. Apakah Allah memakai sakit penyakit dan kemalangan dalam hidup ini untuk menghukum orang-orang? Iya, puji Tuhan, luar biasa sekali pertanyaan ini. Iya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan buat kita semua, dengarkan baik-baik, bahwa Alkitab tidak mengajarkan semua kesusahan hidup berasal dari Allah sebagai hukuman. Ya, dengar baik-baik, Alkitab tidak mengajarkan bahwa semua kesusahan hidup berasal dari Allah sebagai hukuman. Tetapi Alkitab mengakui kenyataan bahwa dalam dunia ini ada namanya kesusahan. Iya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu ketahui bahwa sakit penyakit ada beberapa sumber, dan kemalangan hidup ada juga beberapa sumber, yaitu sakit penyakit sumbernya dari manusia sendiri yang menghasilkan sakit penyakit itu, sehingga sakit penyakit mengenai kehidupan manusia. Ya, contohnya, jika manusia tahu bahwa kalau kita melakukan sesuatu dapat mengakibatkan sakit penyakit. Maaf, salah satu contoh yang besar saya ambil, ya, seperti namanya, rokok. Ya, rokok. Rokok itu sudah tertulis di sampelnya bahwa rokok dapat merugikan kesehatan, dapat mengakibatkan kanker, serangan jantung, impoten, dan gangguan kehamilan, dan lain-lain. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita sudah tahu tentang hal itu, lalu kita terus menikmatinya, kira-kira apakah sakit penyakit datang atau tidak dalam kehidupan kita? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa sakit penyakit yang kita peroleh oleh karena tindakan dan perbuatan kita masing-masing itu benar-benar hasil oleh karena perbuatan kita. Jadi pertanyaan di atas sudah jelas bahwa bukan berasal dari Tuhan sakit penyakitnya. Begitu juga dalam kemalangan hidup,
Artinya kemalangan hidup ini ada orang selalu berprinsip seperti ini. Tuhan sudah mentakdirkan saya hidup seperti ini dan seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk dijadikan atau dibuat susah. Tetapi manusialah yang membuat susah hidupnya. Jika kita membaca dalam Kejadian tentang kisah seorang manusia, Tuhan menciptakan semua kebutuhan manusia di Taman Eden. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saudara bisa baca dalam Kejadian, bagusnya saudara baca dari Kejadian 1 sampai ke ayat 8 kalau tidak salah ya, pasal 8. Saudara bisa baca semua dan seterusnya. Ya, di situ Allah menciptakan taman di Eden, taman di daerah Eden, dan Tuhan menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, ikan-ikan dan burung-burung, dan semuanya itu ditaruh Tuhan di dalam Taman Eden. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Eden berarti semua perlengkapan cukup, semua kebutuhan cukup. Ya, begitu Tuhan sudah menciptakan sesuatu di Taman Eden dan Tuhan menciptakan manusia. Ya, setelah itu Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Dan Tuhan berfirman, semua ada dalam kuasa-Mu. Tapi satu yang tidak boleh kau lakukan yaitu membuat kesalahan atau memakan pohon pengetahuan dan pohon kehidupan yang ada di dalam. Ya, Tuhan memberikan semuanya kepada manusia. Dan manusia hidup bahagia di dalamnya. Sebelumnya manusia itu jatuh dalam keadaan dosa. Apakah Allah menciptakan manusia itu dan menempatkan dalam kesusahan? Tidak. Allah tidak pernah menciptakannya kesusahan manusia. Tetapi ketika manusia itu berbuat kesalahan, maka susahlah hidupnya. Dan Tuhan berkata, saudara bisa baca dalam Kejadian, maka susah payahlah engkau untuk mengelola tanah. Ya, itu akibat manusia yang melakukan kesalahan dalam hidupnya, sehingga kesusahan dalam hidup itu mereka dapatkan sendiri karena hasil dari perbuatan mereka. Jadi pertanyaan di atas juga menjawab bahwa kesusahan bukan berasal daripada Tuhan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam itu adalah sakit penyakit dan kesusahan tadi. Satu, artinya sudah tahu bahwa ada larangan. Ya, salah satu contoh tadi yaitu rokok. Lalu kita mengkonsumsinya, ada penyakit, jangan mengeluh kepada Tuhan. Dan kalau kita melakukan satu pelanggaran sehingga kesusahan menimpa kehidupan kita, juga kita jangan mengeluh kepada Tuhan bahwa semua itu bukan berasal daripada Tuhan. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, ada juga memang mungkin sakit penyakit berasal daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita dididik atau diajar disiplin. Ya. Karena kenapa? Tuhan itu mengasihi manusia. Tuhan itu sangat menyayangi kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam Ibrani 12 ayat 5-11 menyatakan bahwa dalam beberapa contoh Allah
mendisiplin atau mengajar orang-orang yang dikasihinya. Namun ini sulit disebut sebagai hukuman. Bisa kita baca dulu ya, saya baca firman Tuhan. Ya. Dalam Ibrani, ini saya punya Alkitab. Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang dibicarakan kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, terkadang mungkin kita merasa sakit kalau kita hidup di hadapan Tuhan, sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, sudah mengerjakan kehendak Tuhan. Lalu ada sedikit saja pelanggaran kita, Tuhan mengajar kita dengan luar biasa. Kenapa? Karena mungkin Tuhan tidak mau, bukan mungkin, saya yakin dan pasti Tuhan tidak mau kalau kita terus hidup di dalam hal-hal yang demikian, sehingga Tuhan mengajar kita. Ibrani 12 sudah jelas sekali menyatakan bahwa setiap orang yang dihajar adalah Tuhan mengasihi. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang mempunyai dua tujuan, untuk mendisiplin jiwa dan untuk memuliakan Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hal lain yang dapat menyatakan penghormatan yang begitu besar kepada Allah selain demonstrasi yang ditunjukkan oleh jiwa yang percaya serta memuji Dia kendati pun di tengah-tengah kemalangan. Ya, kalau kita baca, kita melihat kisah Paulus dan rasul-rasul lain bermegah karena mendapat kesempatan untuk menderita karena Yesus. Mereka bersuka cita karena mereka telah dianggap layak menderita bersama penghinaan karena nama Yesus Kristus. Nah, kita mendapatkan kemalangan sedikit, kita mengeluh, kita menjerit, kita mau bertanya-tanya ke sana kemari. Ya, kalau hanya bertanya ingin mengetahui itu tidak jadi masalah. Tapi kalau kita bertanya, kenapa ya saya menderita? Apakah saya sudah ditakdirkan? Hei, jika saudara baca dalam Kisah 5 ayat 41 kalau tidak salah, mereka berkata seperti itu. Ya, mereka bersuka cita. Mereka berkata sebenarnya, karena mereka kami bersuka cita karena kami telah menderita bersama-sama dengan Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa harus kita sadar ya, bahwa Yesus itu tinggal dalam kehidupan kita. Dan Dia tinggal dan kita tinggal dalam hidupnya. Jadi saudara, jika saudara percaya bahwa Tuhan tinggal dalam hidupmu dan terus kamu hidup dalam penderitaan, tetapi ini penderitaan yang bukan perbuatan kita ya, bukan oleh karena tindakan kita. Ya, karena memang ada beberapa juga tindakan, ada juga sakit penyakit kemalangan hidup itu Tuhan izinkan supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa lebih kuat. Seperti Rasul Paulus, mereka menganggap dia telah menanggung begitu banyak penderitaan karena mereka, sehingga mereka ingin menanggung sesuatu bagi dia. Ya, dimanapun Alkitab tidak pernah mendorong orang untuk menghindari penderitaan. Alkitab kita tidak pernah mendorong kita untuk menghindari penderitaan. Tetapi jelas Alkitab kita mengajarkan
bahwa kita sanggup melaluinya. Ya. Nasihat mereka luar biasa sekali, meringankan penderitaan-penderitaan yang ada di jemaat sana. Luar biasa. Karena kenapa mereka menyampaikan, ini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada, kepada orang-orang yang ada ketika saat itu. Mereka bertanya seperti ini, saya sangat bahagia, saya sangat bangga, karena mempunyai kesempatan luar biasa sekali. Itu kalau kita baca itu, aduh, saya juga biasa heran, loh kok penderitaan bisa bahagia? Tidak seperti orang-orang sekarang ini, menderita mengeluh. Padahal penderitaan itu perbuatan dan tindakannya sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam video singkat ini, saya mau sampaikan buat kita semua. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Sekalipun sakit penyakit menerpa hidup kita, penderitaan dan kemalangan hidup itu terjadi dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita pasti dapat melaluinya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh kepada Tuhan. Jika penyakit datang oleh karena perbuatan dan tindakan kita, satu cara untuk menghindarinya adalah lupakan, tinggalkan, jauhi perbuatan yang membuat itu sakit penyakit dan kemalangan datang dalam hidup kita. Namun jika sakit penyakit dan kemalangan hidup memang datangnya daripada Tuhan, pegang ayat ini dalam Ibrani 12 pas ayatnya yang kelima, 6, 7 sampai 11, bahwa Tuhan mengajar orang-orang, menghajar orang-orang, mendidik orang-orang yang dikasihinya. Ya, mungkin itu saja, videonya sudah terlalu panjang. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat menguatkan iman percaya kita, sehingga kita dapat melaluinya dengan sukacita bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.